hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang etik hari ini. Kapolda Maluku menegaskan Bribda MS terancam diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang etik terhadap Bribda MS, anggota BRIMOB yang menganiaya seorang pelajar hingga tewas, akan dilakukan pada Senin 23 Februari. Selain sanksi etik, proses pidana terhadap tersangka juga dipercepat dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan Bribda MS akan diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Ancaman sanksinya adalah PTDH. PTDH itu pecat. Jenderal, percepatan penanganan kasus ini apakah ada tekanan dari Mabes Polri atau? Oh enggak, kita menyadari bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tindakan kekerasan. Itu sejak awal sudah saya arahkan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab hukum yang diberikan kepada kita. Ya, meskipun itu adalah anggota kita tidak diskriminasi untuk melakukan penindakan. Merespons kasus kekerasan oleh aparat Polri yang terus berulang, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut reformasi kultur di internal Polri perlu segera dilakukan. Salah satunya mereformasi budaya kekerasan. Ya, sesuai dengan aspirasi publik yang sudah kami rekam betul dan itu sudah masuk di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini adalah aspek reformasi kultur yang salah satunya adalah mereformasi budaya kekerasan. Maka langkah mendasar yang kita dorong dilakukan perubahan itu adalah perubahan paradigma. Polisi itu kan penguasa hukum karena dia punya kewenangan, punya hukum untuk menggunakan kekuatan. Tapi kekuatan yang digunakan itu, kalau paradigmanya itu penguasa, dia akan cenderung ya budaya kekerasan tanpa melihat fakta-fakta bahwa orang harus dilindungi. Maka di sini kita desakkan, yang itu sudah sering kami sampaikan, dan kami juga melihat sebenarnya Polri sudah ada komitmen untuk ke sana, paradigma dari penguasa hukum menjadi pelayan hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan anggota BRIMOB Ritual Maluku juga menjadi perhatian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI meminta kasus ini diusut tuntas dan mendesak reformasi Polri secara menyeluruh. Tentu kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota BRIMOB ya di Tual di Maluku, pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai BRIMOB digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan BRIMOB dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Sementara itu KPAI telah berkoordinasi dengan UPT DPPA untuk memberi pendampingan terhadap korban luka dan keluarga korban penganiayaan anggota BRIMOB. KPAI menyebut tindakan anggota BRIMOB yang melakukan penganiayaan sebagai tindakan arogan. KPAI meminta agar tidak ada intimidasi selama proses penyelesaian kasus. Sangat berharap ya agar proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus ditegakkan dengan proses yang cepat. Kenapa? Karena di pasal 59A itu jelas bahwa kasus anak dalam perlindungan khusus itu memang harus diselesaikan dengan cepat. Ada perlindungan hukum. Ya, apalagi di sini kan tidak hanya, kalau kami melihat jelas sekali ini tidak hanya sidang etik nantinya ya. Agak arogan karena di situ banyak anak-anak kecil. Ya, bukan anak kecil, anak-anak di bawah umur. Ya, seharusnya mereka diedukasi kalau memang bersalah atau diingatkan. Oknum BRIMOB Polda Maluku yang menganiaya pelajar hingga tewas di Kota Tual telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses hukum terhadap anggota BRIMOB pelaku penganiayaan seorang pelajar hingga tewas di Tual Maluku akan diproses secara transparan. Tim Liputan Kompas TV.
Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Tual, Maluku dianiaya anggota BRIMOB hingga tewas usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Yahya Lating dari Ambon, Maluku. Yahya, untuk saat ini informasinya sidang etik akan digelar hari ini dan apakah sidang akan digelar terbuka atau tertutup dan sanksi terberat apa yang akan dikenakan kepada Bribda diduga sebagai atau Bribda MS sebagai pelaku penganiayaan terhadap anak pelajar MTS. Baik Zuno dan saudara, saat ini sidang etik sementara berlangsung pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur. Untuk sidang hari ini menghadirkan 14 saksi, sebagian secara online dan sebagian hadir secara langsung. Keluarga korban juga dihadirkan di dalam persidangan ini. Untuk sidang kali ini, Bipropam melakukan sidang tertutup. Untuk akses media sendiri hanya terbatas melalui monitor yang disediakan. Duno. Ya, untuk saat ini tentu bukan saja pelanggaran etik, tetapi juga ada unsur pidana di mana menyebabkan kematian seorang pelajar MTS. Dan seperti apa sebenarnya pengusutan dari pihak kepolisian untuk kasus pidana terhadap Bribda MS? Ya, sesuai dengan ketegasan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, untuk proses hukumnya sendiri ditargetkan dalam 2 hari ke depan pelimpahan berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk proses hukum sendiri, selesai pemeriksaan kode etik, selesai sidang etik maksud kami, Bribda MS ini akan dikembalikan ke Polres Tual untuk menjalani proses hukum. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas untuk kasus ini dan juga sidang etik yang digelar siang nanti. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Yahya Lating dari Ambon, Maluku.